Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah. Kembali lagi dengan Mimin Sajak Digital. Dalam kesempatan ini Mimin akan membawakan cerita-cerita penuh hikmah bagi saudara pendengar. Semoga kisah ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Simbah Kiai Haji Waliullah Musyafa, wafat tanggal 13 Maret tahun 1969, seperti tertulis di batu nisannya, semasa hidupnya terkenal sebagai ulama Islam Kaliwungu Kota Santri Kabupaten Kendala yang memiliki karomah dan kesaktian. Karena beliau dikenal sebagai waliullah kekasih Allah, maka tidak heran jika beliau memiliki banyak kelebihan berupa karomah. Simbah Waliullah Musyafa, hidup antara tahun 1920 sampai dengan 1969. Seperti halnya makam wali-wali yang lain, makam Mbah Waliullah Musyafa, kerap dikunjungi para peziarah, terlebih pada hari Kamis Wage sore dan Jumat Kliwon. Pada kedua hari tersebut, ratusan bahkan ribuan peziarah datang ke sana. Santri dari beberapa pesantren juga kerap menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan riyadoh. Selama hidup antara tahun-tahun 1920 sampai tahun 1969, Mbah Waliullah Musyafa dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhanaannya dalam berpakaian, membuat sebagian orang menganggap Mbah Waliullah Musyafa sebagai kiai yang sangat miskin. Bahkan ada orang yang menganggap Mbah Waliullah Musyafa adalah orang gila, karena ia memang kerap berperilaku hawarikul ada, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Persangkaan orang bahwa Mbah Syafa adalah orang gila sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya, ujar Tomo, pengurus makam wali di kota Kaliwungu. Rahasia Mbah Waliullah Musyafa sebagai wali akhirnya terbongkar. Ceritanya pada suatu hari tetangga di sekitar rumah Mbah Waliullah Musyafa dibuat gempar. Saat itu setelah musim haji, ada seorang haji yang datang ke desa Mbah Waliullah Musyafa. Dia mengaku dititipi anggur oleh seseorang di Makkah untuk diserahkan kepada Mbah Waliullah Musyafa, yang baru saja menunaikan ibadah haji di Makkah. Padahal tetangga Mbah Waliullah Musyafa mengetahui sendiri, selama musim haji itu Mbah Waliullah Musyafa berada di rumahnya. Tetangga-tetangga menganggap tak mungkin Mbah Waliullah Musyafa akan menunaikan ibadah haji. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan, ungkapnya. Sejak peristiwa menakjubkan itu pandangan orang pada dirinya berubah, apalagi setelah karomah-karomahnya disaksikan orang-orang di sekitarnya. Banyak cerita menarik seputar kewalian Kiai Musyafa. Konon di Kendala, dahulu pernah ada seorang waliullah Abdul Hadi namanya. Ketika beliau akan wafat, beliau menyampaikan pesan pada Habib Umar, penjaganya kala sakit, yang tak jelas maknanya. Beliau mengatakan, Nyonya Dengklek Kidul Masjid Kaliwungu nyambut gawe kulak jaritan, artinya, Nyonya Dengklek sebelah selatan Masjid Kaliwungu bekerja sebagai tengkulak kain. Pada saat Waliullah Abdul Hadi itu meninggal dunia, maka terlihat cahaya, nur, yang bersinar ke arah Kiai Musyafa, itulah barangkali tanda awal kewalian Kiai Musyafa. Terdapat beberapa cerita orang tua yang merupakan saksi ahli tentang keanehan-keanehan yang dianggap merupakan ciri karomah atau kewalian Mbah Kiai Musyafa. Suatu saat Mbah Syafa menjamu tamu yang datang. Masing-masing tamu menuang sendiri air minum dari ceret yang sudah disediakan. Anehnya air minum yang berasal dari satu ceret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Kisah unik lain ketika Mbah Wali Syafa memotong pohon kelapa. Ceritanya berawal dari seorang tetangga yang resah dan khawatir karena pohon kelapanya condong di atas rumahnya. Mendengar keresahan itu, maka Mbah Syafa bertandang. Beliau langsung yang naik pohon kelapa untuk memotong pohon yang condong di atas atap rumah tetangganya itu. Setelah selesai dipotong, ternyata pohon kelapa itu jatuhnya justru berlawanan dengan rumah warga itu. Logikanya pohon itu seharusnya jatuh persis di atas rumah tetangganya itu. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Disinilah orang makin yakin akan kelebihan karomah Mbah Syafa. Sekitar tahun 1960-an, Mbah Syafa kedatangan seorang tentara. Tentara itu bermaksud memohon restu, karena sebagai pembela negara dia mendapat tugas ikut dalam rombongan pasukan Trikora yang akan membebaskan Irian Jaya dari pendudukan Belanda.
Saat dia sampai di tempat tinggal Mbah Syafa, dan mengemukakan maksudnya, Mbah Syafa tidak menjawab sepatah kata pun. Beliau hanya mengambil sebuah wajan yang telah dibakar hingga merah membara. Oleh Mbah Syafa, wajan itu didekatkan ke kepala orang tersebut sambil dipukul beberapa kali. Sesaat kemudian beliau masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa 3 buah biji randu kelenteng, lantas menyerahkannya pada orang itu. Orang tersebut tidak mengerti apa maksud Mbah Syafa, namun ia tetap menyimpan biji randu pemberian Mbah Syafa. Di belakang hari, isyarat tersebut bisa diketahui setelah kapal yang ditumpangi tentara Indonesia hancur di tengah laut. Namun atas izin Allah orang tersebut selamat, jelas Tomo. Dalam kisah yang lain diceritakan pada 1940-an, suatu hari Mbah Syafa menggali tanah hingga dalam. Orang-orang di sekitarnya merasa heran dengan apa yang dikerjakannya itu. Sebagian mengira tempat itu akan digunakan untuk memelihara ikan, sebagian yang lain menyangka akan dibuat sumur. Setelah beberapa saat, orang baru sadar bahwa Mbah Syafa mengetahui peristiwa yang bakal terjadi belakangan. Karena tidak lama berselang, tentara Jepang menyerbu daerah Kaliwungu, dan lubang itu dipergunakan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika terjadi serangan tentara Jepang, masyarakat sudah panik dan lari ke sana kemari mencari perlindungan. Namun Mbah Wali Syafa justru tenang-tenang aja di teras rumahnya membaca surat Yasin. Beberapa kali Mbah Wali Musyafa membacanya, akhirnya tiba-tiba berhentilah serangan montir tentara Jepang tadi. Ini barokahnya bacaan surat Yasin yang dibaca Kiai Musyafa, papar Tomo. Berbagai peristiwa aneh terjadi termasuk setelah ia meninggal dunia pada tanggal 13 Maret tahun 1969 seperti yang tertulis pada nisannya. Suatu ketika Rashid saat sedang membersihkan balai desa Kerajaan Kulon, Kaliwungu. Rashid, tukang sapu kantor tersebut, ditemui Mbah Syafa tanpa berbincang apapun. Mbah Syafa memberinya uang Rp1.000. Dia tidak mengetahui pada saat itu Mbah Syafa, ia telah meninggal dunia. Anehnya, ketika sudah dibelanjakan, uang itu tetap utuh dan tetap ada di saku Rashid begitu ia sampai di rumah. Hal itu berulang hingga 3 kali, membuat gundah Rashid. Hatinya baru tenang setelah uang itu ia kembalikan ke kuburan Kiai Syafa. Maka sekarang makam Kiai Musyafa dikenal untuk memperlancar rejeki, jelasnya. Meski telah terbukti karomannya, masih terdapat pula orang yang tidak mempercayai bahwa Mbah Syafa adalah wali. Maka suatu saat Kiai Mucit dari Jagalan, Kutoharjo, Kaliwungu bergumam, serasa meragukan berita kewalian Mbah Wali Syafa. Akhirnya dia mempunyai rencana untuk menguji kewalian Mbah Syafa. Apa benar Mbah Kiai Musyafa itu seorang waliullah? Coba aku mencoba karomahnya akan pura-pura meminjam uangnya Kiai, niat Kiai Mucit pada dirinya sendiri. Kiai Mucit kemudian sampai di halaman rumah Kiai Musyafa, tiba-tiba Kiai Musyafa berkata dengan nada perintah, "Mucit, ke pasar saja memakai batok kelapa kalau akan mengemis." Padahal saat itu Kiai Mucit belum mengatakan apapun. Begitu mendengar ucapan Kiai Musyafa, maka Kiai Mucit terdiam, tak berani berkata sepatah kata pun. Dia tidak jadi mengutarakan niatnya yang akan meminjam uang. Itulah kisah dari Simbah Waliullah Musyafa, Kaliwungu Kendala yang sampai hari ini ramai dikunjungi para peziarah. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.